Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan program One on One bersama saya Fani Imaniar dan kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana jalannya persidangan kasus pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua Huta Barat yang saat ini membelit beberapa nama-nama seperti Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer. Tetapi tidak hanya sosok-sosok itu saja atau nama-nama itu saja yang mengundang perhatian, kemudian juga dibicarakan oleh publik, tetapi ada lagi yang menarik perhatian publik atau minat publik untuk menggali lebih dalam terkait dengan apa saja yang sedang dilakukan, apa saja yang disampaikan di depan layar atau awak media, dan juga apa yang kira-kira akan dilakukan terkait dengan bagaimana memanage strategi dalam persidangan itu sendiri. Mereka adalah kuasa-kuasa hukum yang berada di balik para terdakwa. Ada dua nama pemirsa yang ketika kita tahu dua nama ini masuk dalam tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Lebih tepatnya Febri Diansyah dan juga Rasa Mala Aritonang ini, mata publik langsung tertuju kira-kira seperti apa dua sosok yang memang selama ini sudah dikenal terikat atau katakanlah lebih attach kepada institusi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Saat ini beralih citranya menjadi pengacara atau tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk berdialog, berdiskusi bersama dengan salah satu nama tersebut, Febri Diansyah, yang tentunya kita tahu saat ini menjadi salah satu sosok utama atau pusat perhatian dalam jalannya persidangan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini. Selamat hari baik Mas Febri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya sempat mengatakan ya Mas Febri ini menarik perhatian publik ya. Sampai dengan saat ini perhatian tersebut masih terasa dong Mas? Ya, itu publik pasti melihat dan punya mungkin pandangan sendiri atau persepsi sendiri. Kita menghargai apapun pendapat publik tersebut. Tapi suka baca komen-komen di media sosial gitu nggak sih Mas? Baca, saya membaca dan merespon bahkan. Tapi ketika intensitas kegiatan agak padat, memang kadang ada beberapa yang terlewat gitu kan. Beberapa yang di awal saya respon, saya sampaikan terima kasih atas pandangannya. Karena kita kan nggak bisa memaksa orang, terlepas dari salah dan benar ya. Pandangan orang tersebut, kita nggak bisa memaksa mereka. Pandangan mereka sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Oke. Memang dunianya seperti itu saat ini. That's just how life is ya Mas Febri. Tapi kami yakin betul kebenaran punya cara dan jalannya sendiri untuk muncul. Dari manapun, dari tempat yang terang, dari tempat yang gelap, dari manapun juga. Itu alasannya yang membuat Mas Febri menjadi kuasa hukum dari Putri Chandrawati ya Mas ya? Ya, saya kuasa hukum Bu Putri Chandrawati. Bu Putri. Oke, bicara mengenai Bu Putri Mas, persidangan masih berjalan sampai dengan saat ini. Kita masuk saja ya ke topik tersebut ya Mas Febri ya. Ada beberapa kesaksian atau pernyataan Bu Putri dalam persidangan yang cukup menarik, cukup menjadi pertanyaan sampai dengan saat ini. Mungkin saya langsung saja tembak Mas. Bu Putri mengetahuikah terkait dengan kronologi atau kejadian di mana saat Richard Eliezer yang mengatakan bahwa dia disuruh meletakkan senjata seperti itu? Richard meletakkan senjata, mungkin tepatnya yang di Rumah Saguling ya? Betul, yang lantai 3 ya? Ya, lantai 3 Rumah Saguling. Pada saat itu menurut keterangan Richard ada Bu Putri di sana. Tapi Bu Putri dan Pak Ferdy Sambo menyampaikan yang ada pada saat itu hanyalah Pak Ferdy Sambo dan Richard. Dan ini sama persis dengan posisi ketika Ricky dipanggil pertama kali. Jadi hanya Pak Ferdy Sambo dan Ricky pada saat itu. Oke, Bu Putri di BAP sampai dengan saat ini keterangannya masih konsisten ya? Ya, sejak di penyidikan sampai dengan di persidangan konsisten. Pada saat itu Bu Putri ada di kamar mempersiapkan diri dan barang-barang untuk pergi ke Duren 3. Untuk pergi isolasi pada saat itu. Karena memang isolasi setelah PCR atau tes swab itu dilakukan sampai hasilnya didapatkan, itu memang rutin dilakukan di keluarga Pak Ferdy Sambo. Dan itu terkonfirmasi sebenarnya dari beberapa saksi yang diperiksa di sidang. Yang melakukan tes PCR misalnya mengatakan ya dia melakukan tes di sini bukan pertama kali. Memang sudah beberapa kali dipesan untuk tes PCR. Ada yang selesainya 3 jam, ada yang selesainya 24 jam.
Jadi kalau ada yang mengarahkan seolah-olah tes PCR itu kamuflase dan tidak biasa dilakukan, tentu saja itu sudah terbantahkan. Tapi Dan tes PCR itu biasa dilakukan di mana sih Mas Febri? bisa di berbagai tempat. Jadi gonta-ganti ya? Ya, kalau rumah itu yang pasti kan di Saguling, dan yang melakukan tes PCR juga sudah beberapa kali ke sana. Dan kami juga membuka dan mengkonfirmasi pada saksi pada saat itu ketika saksi itu bicara apakah ada semacam SOP begitu yang mengharuskan atau menyarankan lah, tepatnya menyarankan agar orang yang tes PCR isolasi sementara sebelum hasilnya keluar. Dan kami konfirmasi ada SOP dari Dinas Kesehatan DKI dan dibenarkan oleh saksi. Apalagi memang di rumah Saguling itu kan ada anak kecil ya, dan kondisi kesehatan Bu Putri ini kan memang dari awal COVID itu sangat aware dan sangat khawatir ya dengan pandemi ini. Makanya ekstra tindakan yang dilakukan ekstra hati-hati terkait dengan SOP selama pandemi tersebut. Tapi kondisi kesehatan baik-baik atau memang ada komorbid seperti itu, Mas? Mungkin sekalian saya tanya. Bu Putri punya latar belakang kadang kondisi kesehatan yang misalnya vertigo begitu dan GERD gitu ya, dan beberapa kondisi kesehatan yang lain. Tapi memang kekhawatiran pada COVID dan pandemi itu cukup tinggi ya? Sangat tinggi ya. Bahkan itu tidak hanya berlaku untuk para ajudan dan ART, juga berlaku untuk dirinya dan Pak Ferdy Sambo sendiri. Misalnya Pak Ferdy Sambo ketika bertugas di luar kota, karena pada saat pandemi kan beliau sering mendampingi Kapolri menuju tempat vaksinasi, daerah-daerah merah seperti itu ya. Kalau pulang harus tes PCR? Kalau pulang, selain tes PCR juga harus isolasi dulu. Makanya Pak Ferdy Sambo lebih sering beberapa kali baru pulang dari kantor atau kegiatan itu di rumah Bangka. Jadi tunggu dulu di sana, barulah. Dibilang pisah atap itu maksudnya? Itulah yang kemudian kami juga nggak habis pikir. Ada yang mengatakan seolah-olah pisah rumah seperti itu. Padahal maksudnya isolasi mandiri yang terpisah. Isolasi mandiri karena Pak Ferdy Sambo ini seminggu itu bisa 3-4 kali mendampingi Kapolri pada saat titik-titik rawan tersebut ya. Dan agak menggelikan sebenarnya kalau itu diarahkan ke pisah rumah, karena rumah Bangka itu sebenarnya rumah orang tua Bu Putri. Jadi apa iya kalau pisah rumah tinggal di rumah mertua begitu ya? Nggak masuk akal sama sekali. Selain memang kami juga punya bukti yang kuat dan sudah ditayangkan kan di sidang tentang bagaimana kehidupan keluarga Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Bukan hanya soal mereka berdua, tetapi juga kedekatan dengan para ajudan dan ART. Bahkan itu juga terlihat di persidangan. Iya, itu juga kami munculkan video-video di persidangan pada saat ulang tahun perkawinan, ulang tahunnya Pak Ferdy Sambo, acara Hari Bayangkara, acara 17 Agustus. Jadi mereka memang kalau kami lihat hubungan personalnya sangat dekat dan berlaku sama untuk semua. Dan genuine ya. Bahkan dianggap anak. Karena di video ulang tahun di tanggal 7 Juli dini hari tersebut disampaikan begini, anak-anak kita kan semua sekolah. Maksudnya itu ajudan di Magelang, anak-anak kita. Jadi bicara Pak Ferdy Sambo dengan Bu Putri, anak-anak kita kan semua sekolah. Jadi inilah anak-anak ibu. Jadi semua anak-anak ibu kemudian disuapin kue ulang tahun perkawinan itu semuanya disuapin seperti itu. Nah, bahwa ada salah satu atau pihak-pihak yang merasa menafsirkan berbeda, nah, itu kan di luar kontrol sebenarnya. Di luar kontrol Bu Putri, di luar kontrol Pak Ferdy Sambo juga. Mas Febri bicara mengenai kedekatan antara Bu Putri dan juga Pak Ferdy Sambo seperti itu. Ini juga kalau dari kacamata Mas Febri terkait dengan lemari penyimpanan senjata, apakah Bu Putri juga mengetahui kayak arsenal atau tempat-tempat Pak Ferdy Sambo menyimpan senjatanya itu juga secara detail Bu Putri ketahui? Itu rumah ya, di Saguling itu kan rumah. Pak Ferdy Sambo ini kan jenderal polisi. Jenderal polisi wajar kemudian memiliki senjata ya. Tapi bahwa senjata itu lebih diurus oleh Pak Ferdy Sambo,
atau secara teknis ajudan-ajudan yang mengurus itu sebenarnya bagian dari keseharian saja. Tapi kalau kemudian diarahkan seolah-olah karena Bu Putri mengetahui di mana letak lemari senjata, di mana letak dapur misalnya, atau di mana letak meja makan, itu kemudian ditafsirkan macam-macam, itu kan terlalu berlebihan menurut saya. Wajar kalau seorang kita yang berada di rumah kemudian mengetahui di mana saja posisi-posisi barang-barang tertentu seperti itu. Yang jadi soal adalah kalau ada penggunaan senjata di luar ketentuan. Nah, Bu Putri kan tidak punya peran baik secara aktif ataupun secara pasif terkait dengan hal itu. Tapi tuduhan jaksa kan agak berbeda ya, makanya kami bilang sebenarnya tuduhan jaksa terhadap khususnya Bu Putri ya, itu pelan-pelan secara bertahap di proses persidangan itu gugur satu persatu. Kalau Pak Ferdy Sambo sudah mengakui beberapa perbuatan yang memang ia lakukan. Dan itu saran kami ketika kami jadi lawyer, di awal-awal pertemuan kami sarankan agar Pak Ferdy Sambo mengakui perbuatan yang ia lakukan. Yang tidak dilakukan tentu nggak mungkin diakui. Ini perkataan Mas Febri di awal ketika Mas Febri konferensi pers menjadi pengacara Bu Putri ya. Kalau yang memang salah ya harus dihukum. Tapi kalau yang salah jangan sampai dihukum karena karena tidak melakukan kesalahan seperti itu. Itu Mas Febri masih konsisten ya karena Bu Putri tidak melakukan kesalahan. Pasti konsisten ya. Saya ingin kasih contoh begini. Ada seseorang, ini terlepas dari klien saya Bu Putri Chandrawati. Ada seseorang yang secara jelas dan tegas menolak untuk menembak. Namanya Ricky. Tapi dia jadi terdakwa dituduh bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Di mana logika hukumnya orang-orang seperti itu harus kemudian juga dijerat? Ada seorang bernama Kuat Ma'ruf, ART, hanya kebetulan dia berada di sana. Kemarin kami konfirmasi, Anda tahu apa sih peristiwa di Magelang? Tahu apa sih peristiwa di Saguling? Tahu apa sih peristiwa di Duren 3? Tahu nggak ada arahan untuk menghabisi Joshua? Dia nggak tahu. Dan itu confirm dengan bukti yang lain, kemudian dia diproses. Kemudian Bu Putri, kalau kita baca dakwaan jaksa, agak mengada-ngada menurut kami. Misalnya Bu Putri dituduh bersama-sama melakukan pembunuhan berencana hanya karena dia tidak menasehati suaminya misalnya. Loh, apakah ketika seorang istri tidak menasehati suaminya, itu kemudian bisa dikatakan bersama-sama melakukan kejahatan? Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa tuduhan yang setelah kami cek lebih jauh dan terkonfirmasi di proses persidangan, itu hanya didasarkan keterangan satu orang saksi. Semua yang belajar hukum pasti paham. Satu saksi bukanlah saksi. Nggak ada kredibilitas keterangan satu saksi yang berdiri sendiri. Kecuali ya keterangan satu saksi ini confirm atau sesuai dengan saksi lain atau sesuai dengan bukti yang lain. Nah, beberapa peran Bu Putri yang disebutkan di sana, misalnya hadir di rumah Saguling, itu hanya disampaikan oleh satu saksi dan tidak confirm dengan bukti saksi yang lain atau alat bukti pun. Baik. Bahkan pada saat peristiwa penembakan, Bu Putri ada di kamar, tidak melihat sama sekali peristiwa tersebut. Jadi di mana peran Bu Putri dalam konteks peristiwa pembunuhan ini? Baik, berarti apakah ini kan tadi Mas Febri menyebut Bu Putri ada di kamar. Bu Putri tahu atau tidak tahu seperti itu. Ini jugakah yang menjadi alasan Bu Putri ketika jalannya persidangan, kalau saya dan juga awak media lihat gitu, lebih banyak menggunakan kata-kata lupa atau saya tidak ingat ketika mendapat pertanyaan dari majelis hakim. Tapi Mas Febri tahan dulu jawabannya, kita sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, program One on One akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.